Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Yang terhormat penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2. Perkenalkan, saya Yulia Valentina, NIM 2213061832. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Hari ini 12 Juni 2023 saya akan praktik video pembelajaran mengenai materi pengangguran di kelas 11 SMA di semester 3. Mohon doa dan dukungannya, saran dan masukan supaya praktik pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi pembelajaran untuk peserta didik di kemudian hari. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua siap? Bicara depan, gerak. Tegak, gerak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat. Alhamdulillah, kita ketemu lagi ya di pagi hari ini sama saya di pelajaran ekonomi ya. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas Revan dipimpin doa. Semua siap? Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, doa kita berdua. Saya mau absen dulu ya. Ya, Miss. Kita absen dulu. Amelia. Oke, Analisa. Ananta. Devi. Elvira. Oke, Gladys. Oke, hari masuk semua ya. Ya, Ya, Miss. Oke deh. Sebelum kita masuk, saya punya sebuah video motivasi untuk kalian. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan diambil hikmahnya oleh kita semua ya. Amin. Hai kamu yang sedang bermimpi. Hidup ini tak sekedar dipenuhi ekspektasi belaka. Sebuah pujian tak akan memberimu seuntai makna. Kamulah yang paling mengerti apa mimpimu. Kamulah yang paling tahu masa depanmu. Namun, rasa takut akan hal baru seakan menjadi mimpi buruk. Mimpi berbuih sesal yang akan menjadi candu. Buang rasa takut dan egomu. Kini bangkit dan raih mimpi. Satu menit videonya tentang mimpi, tentang sebuah mimpi ya. Ada yang bisa ambil hikmah kesimpulan mewakili teman-teman tentang video ini? Saya Miss, Devi, oke. Apa tuh Devi? hidup itu dibangun dari mimpi. Kita harus berani dan bangkit dalam meraih mimpi agar tujuan hidup tercapai. Oke. Hidup itu berawal dari sebuah mimpi. Oke. Kita mau sukses, kita mau bentuk masa depan, itu kita harus punya mimpi, berekspektasi dulu ya, bermimpi dulu, menyusun sebuah mimpi. Kemudian kita harus kenali diri kita sendiri, karena tadi kan cuma kita yang tahu nih tentang diri kita, cuma kita yang tahu tentang kelebihan dan kekurangan dari diri kita. Jadi dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan itulah kita bisa mewujudkan mimpi kita supaya apa yang menjadi mimpi tidak hanya jadi mimpi, tapi bisa menjadi sebuah
kenyataan, menjadi jalan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Oke, itu ya. Makasih ya Devi. Oke deh. Selanjutnya, oh ya, masih ada yang ingat nggak sama materi minggu lalu? Masih. Yakin nih masih pada ingat? Masih. Tentang apa ya materi minggu lalu ya? Tentang sistem upah. Ya, benar banget. Jadi minggu lalu kita belajar tentang sistem Upah. Apa ya sistem upah itu ya? Miss, Oke, Nara, apa tuh Nara? kebijakan pemerintah dalam penetapan jumlah kompensasi yang diterima oleh pekerja. Oke, nah tuh sistem upah. Jadi sistem upah minggu lalu kan kebijakan yang menentukan besaran upah yang diterima oleh seorang tenaga kerja atas hasil dari usahanya. Gitu kan ya? Ya. Oke, kaitannya masih dengan tenaga kerja. Tenaga kerja itu orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tuh ya. Itu minggu lalu. Nah, hari ini kita akan belajar nggak jauh-jauh dari minggu lalu. Kalau minggu lalu tentang sistem upah, hari ini kita tentang pengangguran. Sering dengar? Sering. Banget lah ya, pengangguran. Nanti kita bahas apa sih itu pengangguran. Tapi apa dulu ya kaitannya sistem upah sama pengangguran? Kira-kira ada yang mau ini loh Miss, gitu sistem upah kaitannya sama pengangguran? Saya Miss bisa. Apa tuh? Nova? Tingkat upah akan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan. Jika upah meningkat, maka tingkat pengangguran akan berkurang dan mengurangi kemiskinan. Oke, sip, keren banget ya. Jadi sistem upah itu ada kaitannya sama pengangguran. Kata Nova tadi, kalau misalnya tingkat upah naik, kemiskinan maka akan semakin berkurang karena pendapatannya naik, kebutuhan akan tercukupi. Kalau kebijakan pemerintah menurunkan sistem upah, misalnya kemarin pada saat COVID-19 yang belum lama kita lalui, sistem upah menurunkan upah sehingga tingkat kemiskinan akan bertambah karena pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengangguran, KIKD-nya apa saja ya? Jadi kompetensi dasar sama indikator pencapaian kompetensi yang harus kita pelajari hari ini. Yaitu yang pertama, kompetensi dasarnya adalah menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Ini masih kaitan dengan minggu lalu, tapi indikator pencapaian kompetensi hari ini adalah menganalisis penyebab dan dampak pengangguran. Jadi menganalisis penyebabnya dan apa dampak dari pengangguran itu sendiri. Yang kedua, menganalisis upaya untuk mengatasi pengangguran. Kemudian kompetensi dasar yang kedua adalah menjadikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Selanjutnya, cara untuk mencapai indikator pencapaian kompetensi ini adalah melalui presentasi. Jadi nanti kalian presentasi ke depan sama teman-teman di kelompoknya untuk apa? Untuk menganalisis penyebab dan dampak dari adanya pengangguran. Gitu ya. Selanjutnya ada tujuannya. Nah, ini nih, kalau tadi kita masuk belum tahu nih kita mau belajar apa, sudah tahu kemudian belajarnya tentang pengangguran materinya. Tujuannya adalah ini. Jadi nanti ketika sudah selesai proses pembelajaran ini, kalian harus tahu, harus menguasai yang pertama. Tujuannya tahu penyebab dari pengangguran serta apa dampaknya. Oke. Yang kedua, menganalisis upaya untuk mengatasi pengangguran. Dan yang ketiga adalah mempresentasikan hasil analisis dan diskusi bersama kawan-kawan tentang apa tadi? Tentang penyebab dan dampak dari adanya pengangguran. Itu ya? Oke? Oke, biar nggak bingung deh, hari ini kita mau ngapain ya? Nih, supaya jelas kita hari ini mau ngapain aja ya. Kita mau ngapain yang pertama?
video motivasi. Udah belum tadi? Udah. Video motivasinya mengenai sebuah Mimpi. Oke, tujuan pembelajaran mengetahui penyebab dan dampak dari pengangguran. Oke, yang ketiga pretest. Setelah ini nanti kita coba ya. Kita coba mengerjakan soal ujian pretest sebelum kita masuk ke materi supaya tahu sejauh mana pengetahuan kalian tentang pengangguran. Lalu yang keempat nanti ada video pembelajaran tentang masalah pengangguran. Yang kelima menyimak PowerPoint materi sambil saya jelaskan. Kemudian nanti kita tanya jawab kalau ada pertanyaan dari kalian. Belajar dari dalam kelompok untuk presentasi, mengambil kesimpulan. Lalu kita post test untuk membandingkan hasil dari tadi pretest dan post test. Apakah tujuan kita tadi belajar untuk tahu penyebab dan dampaknya tercapai atau tidak. Dan yang terakhir nanti kita sama-sama merefleksi nih. Refleksi, tahu nggak refleksi? Tahu apa tuh refleksi? Jadi refleksi itu introspeksi lah ya, introspeksi tentang pembelajaran hari ini, apa-apa yang baik dan apa-apa yang masih harus perlu diperbaiki. Seperti itu. Oke, paham? Paham. Jadi inilah hal-hal yang akan kita lakukan hari ini. Oke deh, selanjutnya kita berarti mau ngapain nih? Kita mau Pretest. Pretest dulu. Oke, kita mau tahu pretest dulu ya. Kita pakai aplikasi ya. Ya nih. Boleh dibuka linknya. Kemudian kalian kerjakan dan nanti kalau sudah selesai diberi nama supaya muncul hasilnya. Misalnya Periska nilainya berapa, Laura nilainya berapa, gitu. Oke, paham? Nah, oke deh, itu saya share ke grup. Silakan dibuka. Oke, itu tadi ya, kita sudah pretest. Ini hasilnya. Ada beberapa orang yang nilainya tertinggi. Ada Jehan, Nova, dan Devi ya. Oke, kita tepuk tangan dulu dong. Betul semua ya mereka ya. Mudah-mudahan berarti tadi baru kita persepsi, mereka sudah tahu. Nanti mudah-mudahan semakin paham dan semakin tahu tentang materi hari ini. Oke, selanjutnya kita mau masuk ke materi ya. Dalam materi pembelajaran hari ini, sebelumnya kita lihat dulu ini ada video materinya. Seperti yang kita ketahui, sejak lama pengangguran sudah menjadi masalah bagi perekonomian negara. Sebab karena adanya pengangguran, aktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang. Akibatnya, tingkat kemiskinan
pengangguran di Indonesia. Makanya masih dibahas terus karena dampaknya masih sampai pada hari ini. Itu ya. Oke, tadi dalam video tadi juga ada ya tentang pengangguran itu apa sih, gitu ya? Pengangguran itu kira-kira apa ya? Oke, pengangguran itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan. Oke, boleh. Pengangguran itu adalah orang yang memang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Jadi misalnya dia atau mungkin dia sudah daftar kerja, masih nunggu panggilan kerja, itu pun termasuk salah satu pengangguran. Orang yang nggak mau bekerja karena misalnya keahliannya berbeda, misal jurusan TKL tapi dia kerjanya di rumah makan, gitu, dia nggak mau. Nah, itu juga masih disebut sebagai pengangguran. Jadi pengangguran itu ada orang-orang yang tidak bekerja, sedang menunggu panggilan kerja atau sedang mencari pekerjaan, gitu ya. Tadi ya. Kemudian tadi juga ada beberapa macam jenis pengangguran. Ya. Ada berdasarkan penyebabnya, ada juga berdasarkan sifatnya. Oke. Misal berdasarkan sifat penyebab, ada pengangguran siklus, yaitu pengangguran yang terjadi karena perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Kemudian ada juga pengangguran struktural karena perubahan struktur perekonomian yang terjadi di sebuah negara. Ini saya cuma mengulang dari video tadi ya. Kemudian ada juga pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang muncul karena adanya kesenjangan atau perbedaan dari pencari kerja sama lowongan kerja yang tersedia. Kemudian ada pengangguran musiman nih yang sering terjadi. Ada pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi secara berkala. Misalnya petani yang menganggur, tidak menanam karena menunggu musim, karena setelah musim panen masih menunggu musim tanam. Itu pengangguran musiman, ya. Ada juga pengangguran teknologi, perubahan zaman semakin canggih, tenaga manusia semakin berkurang, sedangkan mesin teknologi semakin tinggi. Jadi semakin banyak pengangguran. Ada juga pengangguran sukarela nih, karena dengan sukarela dia mengundurkan diri untuk tidak bekerja, ya, mungkin penghasilannya banyak atau mungkin tadi katanya dari warisan dan lain-lain, gitu ya. Ada juga pengangguran terbuka, benar-benar pengangguran yang sedang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan. Itu pengangguran terbuka. Kenapa kok dia nggak nyari kerjaan sih? Ya mungkin tadi ada ijazahnya nggak cocok sama yang dia punya, atau menurun. Kenapa? Mungkin karena memang pendapatan perusahaan juga yang berkurang, atau mungkin juga jam kerja, ya kan? Kalau COVID kemarin jam kerja, jam kerja di jam sekolah lah ya kita ya, harusnya sampai jam 4, kalian cuma sampai jam 12, itu pun bekerja. Atau banyak juga yang work from home, bekerja dari rumah, ya. Jadi tingkat pengangguran semakin bertambah. Cara menghitungnya gimana sih? Kok bisa tahu pemerintah itu tingkat pengangguran bertambah atau berkurang? Cara menghitungnya itu ada jumlah angkatan kerja dikalikan dengan 100. Angkatan kerja, masih ingat angkatan kerja? Angkatan kerja itu adalah sekelompok orang, sekumpulan orang yang termasuk dalam usia bekerja 15 sampai 64 tahun. Jadi kalian yang masih sekolah juga termasuk sebagai angkatan kerja. Nah, ada beberapa penyebab pengangguran. Statistik ya. Penyebab pengangguran yang pertama ada jumlah angkatan kerja. Jadi jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding sama jumlah lapangan kerja yang ada. Banyak kita lihat misalnya di GLKBR, masih jauh-jauh kemarin di SMK Yogyakarta, lowongan untuk di Alfamart. Ada berapa orang sih yang dibutuhin? Yang dibutuhin ada 32 orang. Tapi yang
terdidik dan ketersediaan tenaga kerja terdidiknya yang tidak mencukupi. Kemudian ada kualitas sumber daya manusia rendah dan perusahaan juga banyak yang ditutup sehingga karena terjadinya krisis ekonomi. Jadi memang dibutuhkan sekarang itu kan banyak yang jadi food blogger ya, tiktokers gitu kan, karena memang jumlah ketersediaan lapangan kerja yang memang tidak mencukupi. Jadi mereka berusaha mencari sendiri bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan penghasilan atau buka warung, buka usaha ya. Dampak yang paling terlihat dari pengangguran adalah tidak tercukupnya kebutuhan, sehingga muncullah fenomena kemiskinan yang semakin terus bertambah, dan yang paling besar juga adalah masalah sosial. Misalnya apa sih masalah sosial dalam pengangguran? Biasanya misalnya dia sudah nggak punya uang tapi ada tuntutan kebutuhan, sehingga dia melakukan penyimpangan sosial, misalnya mencuri, merampok, ya kan? Terusnya nyulik anak dijadikan untuk minta-minta. Pokoknya banyak fenomena sosial, masalah-masalah sosial yang terjadi karena adanya pengangguran, gitu ya. Oke, ini dampak dan cara mengatasinya. Nanti kalian bisa sambil diskusi sama temannya di dalam belajar kelompok. Oke? Ada yang bertanya dulu? Miss, Apa tuh, Analisa? mengapa COVID-19 menjadikan pengangguran? Mengapa COVID-19 menjadikan pengangguran semakin banyak? Oke, kenapa sih kok COVID-19 menjadikan pengangguran semakin bertambah? Kira apa tuh pertanyaannya? Ada lagi? Kita kumpulin dulu pertanyaannya. Oke, Jehan, apa Jehan? Bagaimana peran pemerintah mengatasi pengangguran? Oke, bagus. Tadi udah kita bahas ya, peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran itu ya. Oke deh, ada yang bisa bantu dulu nggak? Kira-kira kenapa ya kok COVID-19 bisa menambah tingkat pengangguran? Tadi udah kita bahas dikit nih. Kenapa ya? Kok kalau COVID pengangguran semakin meningkat? Karena apa nih? Karena perusahaannya ada yang mengeluarkan PHK. Oke, karena ada yang mem-PHK sebagian karyawannya. Betul, bagus banget Nova, makasih ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang mengurangi jumlah karyawannya karena memang tingkat pendapatan, tingkat keuntungan yang menurun di masa COVID-19. Gitu ya Analisa. Salah satunya adalah itu, berarti penurunan pendapatan perusahaan sehingga mengakibatkan PHK, gitu ya. Kemudian bisa jadi juga tingkat pendapatannya menurun, gajinya menurun sehingga dia mulai mengundurkan diri. Itu juga bisa sebagai salah satu penyebab pengangguran. Dia milih, udah nggak usah kerja aja daripada gajinya kecil, nggak sebanding sama transport yang dikeluarkan. Tuh. Biasanya ada kan yang itu ya kerja ya? Gaji sehari 50.000. Saya ongkos lebih dari itu, belum lagi makan. Ditambah dihitung nggak cukup, udah deh nggak usah kerja aja, di rumah aja. Atau memang dia udah punya warisan, ya kan? Nggak kerja sampai warisannya habis. Oke, yang kedua pertanyaan dari paham belum ya Aiza? Udah Miss. Oke, makasih ya. Sekarang Jehan, bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran? Tadi dibahas di video, ada sedikit di ujung pembahasan tentang bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Yang pertama, lewat menyediakan lapangan pekerjaan. Ya, dia buka lowongan. Kemudian ada lagi membuka balai latihan kerja. Tahu BLK, balai latihan kerja. Jadi dibuka sebuah kursus, nanti masyarakat bisa ikut di situ. Kadang-kadang gratis, ikut di situ, dilatih. Kita itu dilatih berdasarkan kemampuannya. Mau dia sesuai misalnya menjahit, lalu komputerisasi, ada macam-macam di BLK. Tinggal dipilih sesuai dengan kemampuan yang mau kita
dalami sehingga lulus BBLK bisa membuka bisa buka usaha sendiri, bisa berwirausaha sendiri, itu mengurangi tingkat pengangguran, gitu ya. Ada banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah selain kedua hal itu ya Jihan. Nanti dibahas. Tadi kan di video ada bagaimana pendapat Anda mengenai penyelesaian dampak dari pengangguran. Nanti kalian bahas bersama-sama di kelompok belajar. Oke, paham? Paham? Ada lagi yang bertanyakan? Cukup? Oke, kalau sudah cukup, kita mau masuk kemana tadi? Setelah kita belajar materi, kita mau belajar kelompok. Kita mau bahas tentang apa tadi? Penyebab dan dampaknya. Kemudian solusinya untuk mengatasi pengangguran. Jadi kita mau bagi kelompok ya. Kita mau bagi kelompok dulu. Kita mau bagi jadi 4 kelompok ya. Kelompok 1 ada Analisa, Gladys, Elvira, Bariska, dan Helga. Kelompok 2 ada Novalia, Amel, kemudian Suci, kemudian ada Pratiwi dan Naraya. Kelompok 3 ada Fadri, Jehan, Anantauri, Devi, dan Cindy. Dan kelompok 4 ada Devi, Nafa, Novalia, Revan, Laura, dan Okta. Oke, kita bergabung ke kelompok masing-masing. Silahkan bergabung dengan kelompok masing-masing dan tentukan siapa ketua kelompoknya. Silahkan. Oke, sudah bergabung dengan kelompok masing-masing ya? Ada kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Oke ya? Oke, ketua kelompoknya boleh ke depan dulu kali kelompoknya. Ya, ketua kelompok depan. Oke, masing-masing ketua kelompok sudah pegang LKPD ya. Masing-masing ketua kelompok sudah pegang LKPD. Silakan dibaca, kemudian dianalisis, dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD masing-masing ya. Jadi satu LKPD terdiri dari beberapa pekerjaan yang bisa dibagi dengan beberapa anggota kelompoknya. Setelah dianalisis, setelah dijawab, nanti kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi dengan kawan-kawan satu kelompok. Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Paham semua ya? Oke, kalau sudah paham sambil mengerjakan, nanti kalau ada hal-hal yang masih bermasalah boleh ditanyakan kembali. Silahkan mengerjakan. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Kelompok 1 selesai? Selesai. Kelompok 3 selesai? Kelompok 4 selesai? Oke, kalau sudah selesai berarti kita mau presentasi ya? Oke, sebelum masuk ke presentasi, kita mau tentukan dulu nih kelompok mana yang akan maju duluan. Jadi nggak sesuai kelompok 1, 2, 3, 4 ya? Kita mau sambil briefing dulu deh. Berdiri semua di tempat kelompoknya masing-masing. Kita coba langsung kita tentukan kelompok siapa yang maju duluan, 1, 2, 3 urutannya. Oke, 1, 2, 3. Wak 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 wak. Wek 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 wek. Wik 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 wik. Wuk 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 wuk. Wek 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 wek. Wak 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 wak. Wik 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 wik. Wuk wuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi tentang cara mengatasi pengangguran yang akan dibacakan oleh saudari Nova Lupitasari. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Cara mengatasi pengangguran yaitu pertama, mendorong investasi di sektor-sektor yang menjanjikan lapangan kerja baru. Kedua, meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. Ketiga, memperluas kesempatan kerja di sektor informal. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penyebab pengangguran ada beberapa hal, karena adanya apa? PHK, saya ada PHK, lalu sistem upah tingkat upah yang menurun, kemudian jumlah lapangan kerja yang sedikit tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang ada, gitu ya. Kemudian tadi juga ada yang membahas tentang cara mengatasi pengangguran. Tadi dari kelompoknya si Reva kelompok 1 ya, 4 ya? Ya. Kelompok 4 yaitu tentang mendorong investasi di sektor yang menjanjikan. Jadi, mendorong adanya investasi di apa namanya wirausaha kecil, UMKM supaya makin menjaring, makin memperluas lapangan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan pendidikan. Oke, meningkatkan pendidikan dan pelatihan, bisa lewat pendidikan sekolah formal atau BLK yang ada di luar sekolah. Kemudian ada lagi memperluas kesempatan kerja, gitu ya. Kelompok 4 ya. Iya, Miss. Kemudian tadi juga ada kelompok JJH bahas tentang berbagai macam jenis pengangguran, gitu ya. Dan cara mengatasinya. Ada pengangguran terbuka, lalu pengangguran terselubung, ada pengangguran struktural, dadakan, dan pengangguran musiman, gitu ya. Ada penyebab dan ada dampaknya. Oke deh. Dari yang sudah dipresentasikan dan kawan-kawannya, ada yang mau kita bahas kembali? Nah, tujuan pembelajaran sejak awal adalah untuk mengetahui apa itu pengangguran, ya, tahu penyebabnya apa, dampaknya apa, dan cara mengatasinya, gitu ya. Kita sudah belajar, tadi ada video pembelajaran, lalu ada PowerPoint, sudah kita bahas dalam kelompok, kemudian kita mengambil kesimpulan. Kira-kira apa ya kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Oh, Reva membantu? Oke, boleh. Revan. Apa itu? Kesimpulannya adalah pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai pekerjaan. Kesimpulan dari dampak pengangguran yaitu pendapatan nasional menurun, pendapatan per kapita masyarakat rendah, produktivitas tenaga kerja rendah,
upah yang rendah, dan dampak sosial lainnya. Oke, terima kasih Revan. Tepuk tangan dulu. Ini adalah bagaimana saya untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Oke, kita simpulkan tujuan pembelajaran hari ini dari tujuan pembelajarannya ya. Jadi kalau tadi kita di awal cuma tahu pengangguran adalah orang yang nggak kerja, ya kan? Sebatas itu sekarang kita sudah tahu bahwa pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang tidak bekerja tapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha baru. Atau penduduk yang tidak bekerja karena merasa sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan baik karena usia, kemampuan maupun kompetensi yang dia miliki. Atau anak pekerja yang sedang mencari pekerjaan tetapi belum memulai pekerjaan yang baru. Penyebabnya ada beberapa penyebab ya yang bisa kita simpulkan dari hasil pelajaran saat ini. Yang pertama adalah tentang pertumbuhan ekonominya dan pertumbuhan penduduknya. Jadi jumlah bisa jadi karena jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Jumlah lapangan pekerjaan lebih sedikit dibanding jumlah pencari kerja. Kemudian ada kompetensi, kemampuan yang dimiliki oleh pencari kerja tidak sesuai dengan yang dibutuhkan pada lowongan pekerjaan. Atau juga terjadi karena banyak PHK. Tadi kita bahas COVID ya, karena banyak PHK yang terjadi akibat COVID-19. Lalu dampaknya karena banyak tingkat pengangguran tinggi, otomatis pendapatan nasional akan menurun karena pendapatan masyarakat, pendapatan per kapitanya yang rendah. Lalu produktivitas tenaga kerja rendah, upah rendah, sama tadi apa? Dampak sosial yang lain. Contohnya apa dampak sosial yang lain tadi? Dampak sosial ada pencurian, ya kan? Perampokan, penculikan, dan dampak sosial lain yang terjadi akibat adanya pengangguran. Tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi. Oke, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Oke deh, kalau gitu kita mau dengan baik, dibaca soalnya dengan baik supaya nilainya pun akan baik. Ya, silakan mengerjakan pretestnya di link yang sudah saya share di dulu 20 orang di kelas ini ya. Semua nih tetap dengan JH urutan utama penyelesaian lebih cepat juga JH. Yang kedua ada Nova, lalu ada Gladys, Revan, Devi, Cindy, Analisa, itu nilainya 100. Tepuk tangan dulu guys. Yang lain jangan terlalu buruk, masih lebih dianggap pada 3 skornya, tapi mudah-mudahan minggu depan akan lebih baik. Oke deh. Kalau sudah selesai semua, berarti kita mau ini dulu nih. Kita mau refleksi dulu. Ya, kita mau refleksi dulu ya. Tahu nih hasil pembelajaran kita hari ini. Jadi selain kita tahu kesimpulan pembelajaran hari ini yang kita bawa pulang ke rumah, kita juga harus refleksi supaya minggu depan di pembelajaran selanjutnya tidak akan terjadi lagi hal-hal yang kurang, tapi akan lebih baik. Refleksi kita kali ini adalah yang pertama, apakah kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik? Bisa. Oke, alhamdulillah kalau bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Mudah-mudahan kesimpulan yang saya sampaikan Revan dan saya bisa diingat kembali ya. Yang kedua, apakah kalian bisa mengikuti instruksi pembelajaran dengan baik? Bisa. Disuruh simak video motivasi, disimak. Masih ingat nggak materi minggu lalu? Masih. Ayo kita diskusi. Oke, lalu presentasi ya. Kemudian kendala. Yang ketiga, kendala yang terjadi dalam pembelajaran hari ini. Masalah apa sih yang muncul? Jaringan. Oke, jaringan. Publish speaking.
Oke, mudah-mudahan minggu depan nggak terulang lagi ya. Ya, Miss. Dan yang terakhir adalah sikap positif apa sih yang diperoleh dari hasil pembelajaran hari ini? Bekerja sama. Bekerja sama. Pinter. Dapat ilmu yang baru. Oke, kerja sama. Termotivasi supaya nggak jadi pengangguran. Betul banget ya. Ada lagi? Udah, oke. Khususnya ya, betul banget tuh, termotivasi supaya tidak jadi pengangguran. Salah satunya melalui pendidikan lewat sekolah ya. Oke deh, kalau sudah selesai presentasi hari ini, LKPD tadi yang masih di kelompok dikumpulkan kembali. Sebagai penilaian kelompok kita mau siap-siap sambil main siap-siap ya. Minggu depan kita ketemu lagi di hari yang sama, jam yang sama, pelajaran yang sama. Dan kalau hari ini kita materinya pengangguran, minggu depan kita materinya adalah tentang permasalahan dalam tenaga kerjaan. Oke, kalau hari ini cuma pengangguran aja nih. Nah, minggu depan masalah yang lebih kompleks dalam ketenaga kerjaan. Jadi dibaca-baca di rumah ya. Oke deh. Quote kita hari ini betul ya. Kata-kata bijak hari ini dimulai dari video adalah jika kamu ingin hidup bahagia maka ikatlah hidupmu pada sebuah tujuan, bukan pada orang lain. Ya, karena orang lain hanya perantara semangatmu. Hidupmu ada di tanganmu, masa depanmu ada di setiap pilihan langkahmu. Oke, oke deh kita berdoa dulu ya. Kapan? Mari tutup. Silakan. Yuk. Semua siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk hari ini. Silakan pulang.